Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya di channel Tanah Terapi. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tipis-tipis tentang pengalaman saya pada pohon kelapa sawit saya yang satu ini. Seperti yang kita lihat di hadapan kita ada satu pokok pohon kelapa sawit muda, segar, hijau, sehat, dan sepertinya baru saja ditanam. Kenapa demikian teman-teman? Kita coba geser ke kiri ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah bonggol pohon kelapa sawit yang sudah diangkat, dibongkar atau dicongkel dari sono, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak apa yang sudah saya lakukan. Tepat sekali. Jadi saya mengganti pohon yang ini dengan pohon yang lebih muda, sehat, dan tentunya ini dari varietas unggul. Nanti saya akan kasih tahu ya teman-teman, ini dari varietas apa. Nah, kenapa saya menebang atau membongkar pohon ini? Teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya teman-teman. Ya, ini untuk pelepahnya kecil, ya. Kemudian, ya, nilailah sendiri teman-teman ya. Kita bisa melihatnya bersama-sama. Silakan nilai sendiri. Saya coba putar ya. Nah, percaya nggak percaya teman-teman? Ini usianya sudah 3 tahun. Masuk akal nggak kira-kira kalau untuk pohon kelapa sawit yang usianya sudah 3 tahun tetapi kondisinya seperti ini ya, kecil, kerdil, apalagi kalau bukan afkir atau tidak sehat ya, pokoknya nggak bagus lah bibitnya. Saya akan tunjukkan ya teman-teman, ini temannya yang lain yang usianya sama, sudah 3 tahun, yang tumbuh dengan baik, normal, dan sudah berbuah. Nah, sedangkan untuk pohon yang ini ya memang sepatutnya sudah harus kita bongkar, kita ganti dengan bibit yang baru ya. Nah, jadi bulan kemarin saya putuskan untuk memangkas ya. Saya mulai dulu dari memangkas semua pelepahnya. Saya akan tunjukkan ya sisa pelepahnya teman-teman. Ini, nah saya tumpuk di sini. Ini sudah mengering, bahkan sudah ada buah pasirnya teman-teman. Ini ada beberapa tandan ya, saya buang juga. Nah, di sini ada sisanya juga. Nah, barulah barulah minggu kemarin setelah saya pangkas teman-teman, itu belum saya bongkar ya. Barulah minggu kemarin saya bongkar secara manual menggunakan cangkul dan dodos. Karena memang beginilah risikonya kalau kita mengolah kebun sendiri, jadi apa-apa kita lakukan sendiri ya. Jadi sangat-sangat harus pintar-pintar mengolah waktu dan harus menjaga kesehatan ya teman-teman. Oke, nah untuk bibit yang ini teman-teman, pohon yang ini dari varietas SJ5 Sriwijaya 5 ya teman-teman. Ini saya tidak membeli ya, saya tidak membeli. Ini merupakan pemberian dari adik saya. Ada sisa lebih ya dari yang dia tanam di kebunnya. Dan ini sebenarnya sudah saya tanam ya di ujung lahan saya di sana, tepatnya di perbatasan kebun orang lain. Saya tanam di bagian ujung. Ini usianya sudah 1 tahun lebih teman-teman. Nah, jadi saya putuskan untuk memindahkannya dari ujung ya ke tengah sini teman-teman. Kebetulan ada satu pohon yang ini yang tidak baik pertumbuhannya, jadi saya putuskan saya pindahkan ke sini. Nah, ini dari varietas Sriwijaya 5 atau SJ5 teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, daripada pertumbuhannya sangat baik sekali. Saya coba jauh dikit ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini baru minggu kemarin saya tanam teman-teman, saya ganti ya, dan sudah saya taburi dengan dolomit. Nah, kita bisa melihat ini bekas daripada lubang yang saya gali. Ini merupakan bekas galian dari bonggol kelapa sawit yang lama tadi ya. Jadi tepat di lubang yang lama saya tanam kembali untuk menjaga jarak tanam yang sudah ditentukan sejak awal ya. Nah, sebenarnya ada 2 pohon ya teman-teman yang sudah saya ganti seperti ini.
di bagian ujung sana. Nanti kita ke sana ya, saya akan tunjukkan. Nah, untuk bibitnya juga itu merupakan bibit unggul dari Yang Ngambi ya, PPKS Yang Ngambi. Ada satu pohon yang saya ganti di sana. Nah, saya akan tunjukkan ya, kita ke lokasi langsung. Oke, ini dia teman-teman, bibit dari varietas PPKS Yang Ngambi. Satu-satunya yang ada di kebun saya. Ini juga kasusnya sama dengan pohon yang pertama tadi ya teman-teman. Merupakan bibit pengganti daripada pohon yang sudah saya bongkar. Karena tidak tumbuh dengan baik, tidak tumbuh dengan sempurna. Dan untuk kondisi daripada bibit ini, daunnya masih kuning. Karena mungkin stres ya. Soalnya baru saya pindahkan 2 bulan yang lalu. Dan untuk pelepahnya ada beberapa yang sudah saya buang karena waktu itu sudah kering, sudah tidak produktif. Biar nanti kedepannya ketika kita memberikan pupuk, nutrisi daripada pupuk itu akan terfokus kepada pelepah yang masih ada. Oke, saya akan tunjukkan pohon sebelumnya yang pernah saya bongkar di sini. Ini dia bonggolnya teman-teman. Usianya sudah 3 tahun. Tapi yang ini lebih parah daripada pohon yang pertama tadi. Lebih kurus, lebih kerdil, lebih cungkring. Dan yang lebih memperparahnya teman-teman, bunga yang keluar adalah bunga jantan semua. Bahkan di sini masih sehat, masih hidup. Ya. Luar biasa. Nah, kalau di kebun teman-teman mempunyai ciri-ciri pohon yang seperti ini, yang punya saya ini, segeralah lakukan tindakan ya. Yang lebih baiknya itu adalah kita ganti dengan bibit baru yang lebih baik. Oke, jadi kesimpulan dari saya teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru mau mulai berkebun kelapa sawit, teman-teman pemula yang baru memulai berkebun kelapa sawit, semoga apa yang saya alami ini menjadi pelajaran buat teman-teman, buat kita semua, dan tidak terjadi kepada teman-teman. Intinya, sebelum menanam, pilihlah bibit kelapa sawit dengan bijak, bibit yang jelas dan bibit yang baik. Kalaupun kita belum punya modal, bersabarlah sedikit menabung agar kita bisa mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik. Karena bibit sangat menentukan bagaimana masa depan dari kebun kelapa sawit kita ke depannya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Jumpa lagi kita di video-video berikutnya, di perkembangan-perkembangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very nice.